الفاتحة إلى أهل الكساء سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي العالمي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada rukun iman yang terakhir yang keenam, yaitu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu beriman kepada ketetapan Allah baik dan buruknya. Sebagaimana minggu lalu kita bahas tentang qada dan juga qadar. Qada yang mana adalah rencana Allah, lebih simpelnya, seperti yang mana seseorang bernama Rudi akan menikah dengan seseorang bernama Anita. Itu ditetapkan oleh Allah sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Ketika lahir, lalu tumbuh hingga dewasa, lalu menikah dengan Anita Rudi ini. Ketika menikah dengan Rudi ini, ketika Rudi menikah dengan Anita, ini namanya qadar. Ini lebih simpelnya untuk kita memahami ketetapan Allah, qada dan juga qadar. Ini harus kita imani dan kita harus ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita. Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk untuk kita. Kadang kita aja yang menilai sendiri, tetapi belum sampai hikmah dari balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh, orang ini udah lama menikah, punya anak, ya Allah, baru 1 tahun anaknya meninggal. Apa enggak kecewa tu? Pasti sangat kecewa orang tuanya. Dan itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Siapa bilang? Itu pemikiran kita. Ternyata ada kebaikan di situ. Ternyata orang tua ini banyak dosanya.
Jadi dengan meninggalnya anaknya nanti sebagai pemberi syafaat kepada orang tuanya. Yang mana kalau kita meninggal anak kecil, ya, kita memiliki anak kecil meninggal, dia nanti yang akan menarik kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ketika dihisab, hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik apa enggak tu? Baik. Maka kita anggap sesuatu yang tidak baik, ternyata itu kebaikan untuk kita. Kita anggap sesuatu yang mana tidak baik, sesuatu yang baik, ternyata itu tidak baik untuk kita. Maka tinggal kita redha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kalau sudah begitu, Allah Subhanahu wa taala yang mana juga akan redha kepada kita. Misalkan diberikan musibah. Ini musibah kadang orang menganggap, memang kalau orang diberikan musibah itu antara dua, imma ujian, imma bala. Musibah yang Allah berikan imma ujian, imma bala. Dinamakan ujian suatu musibah itu orangnya taat kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, solat dikerjakan, puasa dikerjakan, semua perintah-perintah Allah yang diwajibkan dikerjakan, sunnah Rasulullah dikerjakan, sedekah, jangan hanya bukan hanya zakat, sedekah pun begitu. Pokoknya orang baik sudah. Lalu diberikan ujian sama Allah. Misalkan yang mana dia ditipu sama orang, padahal ni orang dermawan, masya Allah. Kalau ada orang datang meminta bantu, diberikan bantuan sama orang tersebut, tetapi malah ditipu sama orang. Ini orang ini musibah yang diberikan, ini namanya ujian. Tetapi ada orang dititipkan amanah oleh Allah berupa harta, tapi zakat tidak pernah keluar zakat, tapi zakatnya tidak benar nominal yang dikeluarkan. Sedekah apalagi hitung-hitungannya luar biasa. Orang datang minta bantuan, butuhnya 5 juta, dikasihnya 200.000, padahal dia memiliki kemampuan untuk membantu daripada orang itu. Ratusan juta di rekeningnya. 5 juta kau ambil, ya Allah, tidak akan mengurangi daripada harta kau, tidak membuat daripada dirimu kelaparan, kesusahan hidup di dunia. Sekarang kalau bapak punya 100 juta, keluarkan 5 juta, buat kita susah tak? Masih sisa 95 juta pak. 5 juta orang datang butuh bantuan, bahkan ini termasuk keluarganya yang datang meminta bantuan. Misal anaknya masuk rumah sakit butuh biaya, atau anaknya mau sekolah butuh biaya. Kita mampu. Ketika kita memberikan itu sebenarnya, ya Allah, itu adalah investasi akhirat terbaik untuk kita. Bayangkan, udah kita membantu nih orang sedekah nih, bukan hanya dibalas di akhirat, di dunia dibalas oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Tetapi ni orang tidak peduli dia. Lalu Allah tipu. Lalu Allah kirim seseorang untuk menipu daripada orang tersebut. Diberikan musibah yang mana seseorang menipu daripada orang tersebut. Ini musibah, ujian apa bala? Bala. Maka jangan nak macam ya. Kedekut, masin, bakhil. Ketika ditipu orang, aku kena ujian. Kan ujian bala tu. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua hal ini namanya musibah, mau ujian ataupun bala, yang mana ada kebaikan di situ untuk kita. Orang yang mana baik diuji oleh Allah agar apa? Untuk meningkatkan daripada keimanannya kepada Allah kalau dia bersabar atas ujian itu. Kadang ada orang ni baik, diuji oleh Allah, kena tipu, lalu dia pun, ya Allah, aku ni zakat tak pernah tidak keluar, sedekah siapa yang datang aku bantu, kalau udah ada apa-apa di kampung ni aku nganukkan, masih gak aku kena tipu ni? Apa maunya Allah ni? Ini diuji tak ada lolos ni. Tak ada lolos ketika diuji. Allah tu kadang menguji
ketika kita susah dan ketika kita dan kita harus siap menerima daripada ujian itu. Harus siap menerima ujian itu. Jangan kita sampai menyalahkan Allah. Kalau kita bersabar akan ujian itu, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah, maka tambah mulia kita di sisinya Allah. Orang yang mana diberikan musibah berupa bala, yang mana agar Allah inginkan yang mana kebaikan untuk orang tersebut. Kenapa? Agar dia ingat kepada Allah. Kau ni salah, selama ini kau bakhil, akhirat tu kau kena tipu orang. Dia pun merenung, ya Allah, memang aku ni kedekut memang, maka sampai kejadian begini, kena tipu. Introspeksi dirinya, membuat dirinya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Maka namanya musibah berupa ujian ataupun bala, itu kebaikan untuk kita. Maka Nabi SAW bersabda, may yuridillah bihi khairan yusib minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan atas hamba tersebut, akan Allah berikan musibah. Jadi kalau kita diberikan musibah, Allah menginginkan kebaikan atas kita. Namanya musibah, bisa ujian, bisa juga bala. Kalau kita tak ada ditegur sama Allah, berarti Allah dah tak peduli sama kita. Mau sekarang bini isteri tidak memperdulikan kita, kira-kira pening tak kepala kita, Pak? Tak ada pedulikan kita. Balik ke rumah, pokok tak pedulilah. Buka tudung saji, ya Allah, tak ada makanan, cuma ada tulisan, kalau mau masak seorang, ni telur, ni bumbu ni. Kira-kira bagaimana tu? Sehari okey, 2 hari okey, 3 hari dah mulai pening dah kepala tu. Itu baru tidak dipedulikan oleh seorang isteri. Ya apa kalau Allah yang tidak memperdulikan kita? Maka kalau kita masih diberikan musibah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Berarti Allah menginginkan masih kebaikan sama kita, dan juga Allah masih peduli sama kita. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan apa? Orang yang mana 40 hari tidak mendapatkan musibah, maka Allah tiada menginginkan kebaikan atas hamba tersebut. 40 hari. Walaupun dikatakan yang mana cuman tertusuk daripada duri. Walaupun cuman tertusuk duri, itu musibah. Ataupun kata kita terpangkak. Kan ini kan masjid nih, mau naik ke dalam nih, masuk ke dalam kan ada jarak tuh, misal terpangkak. Itu musibah. Berarti Allah masih menginginkan kebaikan atas kita. Jadi jangan kita langsung, ya Allah, apa lagi ni, tak habis-habis. Insya Allah berarti Allah masih peduli kepada kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Allah masih peduli sama kita. Maka kita harus ridha atas apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat lama daripada ujian yang Allah berikan kepada hamba, sebab dikarenakan ketidakridaannya atas ketetapan Allah. Kita dikasih penyakitnya, ini kita banyak ngeluh, banyak tak ridanya, itu tuh lama sembuh daripada penyakit orang tersebut, sebab segera diangkat daripada ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada seseorang, itu sebab daripada ridha-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu segera cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin cepat diangkat daripada musibah, ujian dari kita, maka kita harus ridha. Kena tipu dan introspeksi diri, ada hikmahnya. Tak mungkin tak ada hikmahnya. Ridha dia, mungkin ini yang baik untuk aku. Dikasih penyakit, mungkin ini baik untuk aku. Orang dikasih penyakit yang jelas apa? Dosanya diampunkan selama dia sakit. Ini ampunan yang Allah berikan tanpa kita meminta. Ada kita meminta? Tidak.
begitu langsung sakit kita berguguran daripada dosa-dosa kita. Semakin lama semakin banyak daripada dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ridha tak? Kalau kita ridha akan disegerakan sakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kesembuhan untuk kita. Kita punya masalah nak tipu, kita ridha, Allah segera berikan jalan keluar untuk masalah kita tersebut. Nah, intinya ridha. Jangan sampai kita tidak ridha atas apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Istilahnya positive thinking aja. Oh begini kejadiannya, ridha kita. Ada hikmahnya, ambil, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmah daripada setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu akan keadaan kita dibandingkan kita sendiri akan keadaan kita. Kita ni kan tahunya apa? Hidup nyaman, banyak duit, katanya nyaman ibadah, masuk surga. Kan kita kan mau nak ada lain tu. Hidup nyaman, tenang, banyak duit, nyaman ibadah, masuk. Siapa yang tak mau macam gini ni? Semua mau kan? Tetapi ketetapan Allah lain kadang. Ketetapan Allah berbeza kadang. Ya itulah di situ saatnya kita ridha. Di situlah saatnya kita ridha. Ternyata macam-macam ujian. Dikasih ini, dikasih itu. Ridha saja kita atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, yang mana qada, yang mana doa itu bisa kita rubah dengan yang mana ketetapan Allah bisa kita rubah dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Sebab doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah itu penyebab yang mana Allah rubah daripada apa yang ditetapkan kepada hambanya. Sebagaimana kisah minggu lalu yang saya sampaikan daripada kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau ingin doa itu dapat merubah apa yang ditetapkan oleh Allah, istiqamah, selalu kita meminta kepada Allah. Jangan baru kat seminggu, tak kat berubah-ubah aku ni, cukuplah aku minta sama Allah. Seminggu baru, sebulan begitu tak. Pokoknya mahu dirubah apa ndak sama Allah, tetap saja kita berdoa. Karena kalau orang berdoa tu tidak ada ruginya. Benar Pak? Sekalipun tidak diijabah oleh Allah, tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah bentuk ibadah. Dan ingat, setiap ibadah pasti ada ganjaran dari Allah. Nanti di akhirat kita akan terkejut. Ada ganjaran yang Allah berikan, ternyata itu adalah doa yang kita panjatkan selama kita hidup di dunia. Kaget gitu. Itu nanti di akhirat. Maka jangan putus asa daripada berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin sering kita meminta, semakin Allah ridha dan cinta kepada kita. Orang yang mana sombong dan dibenci oleh Allah adalah hamba yang mana enggan untuk berdoa, enggan untuk meminta kepada Allah. Karena orang yang berdoa berarti dia butuh sama Allah. Dia kan doa itu minta. Berarti apa? Butuh sama Allah. Bergantung sama Allah. Allah senang. Tetapi kalau orang yang tidak mau berdoa, berarti dia tidak butuh dengan Allah. Tidak mau bergantung sama Allah. Allah paling benci hamba yang seperti ini. Maka setiap habis solat jangan lupa kita doa. Lalu di waktu-waktu mustajab seperti bainal azan wal iqamah, jangan lupa kita berdoa. Pokok sepanjang waktu jangan lupa kita berdoa. Habis solat sunnah panjatkan doa kepada Allah. Minta apa yang diminta. Jangan ada kata, ya Allah macam gini masa aku minta sama Allah. Minta sama Allah. Jangan ada rasa minder untuk meminta kepada Allah, jangan. Karena kata Nabi SAW, walaupun garam, minta sama Allah. Coba kalau kita garam, masa nak minta sama Allah?
Pemikiran kita seperti itu kan? Ha? Masa nak makan ayam minta sama Allah? Minta. Ha? Minta sama Allah. Berarti apa? Hal sekecil apapun kita minta sama Allah, berarti apa? Kita bergantung sekali sama Allah. Yang kecil-kecil pun tetap kita minta sama Allah. Allah tambah suka, tambah cinta kepada hamba tersebut. Jadi jangan, itu kadang bisikan daripada syaitan. Wah, kau ni begini pun nak minta agak sama Allah. Wah, biasa kau ni. Itu kadang bisikan begitu, Pak. Ya benar, Pak. Kadang ada bisikan-bisikan yang seperti itu. Jangan kita hiraukan, minta aja sama Allah. Apapun, selama itu adalah kebaikan. Jangan pula jahat. Kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan dia janda, ya Allah, cepat ya Allah. Bini orang ditaksir sama dia. Dia berharap perempuan tu jadi janda, bercerai dengan laki. Dia nak masuk. Ini kan haram. Tak boleh. Banyak yang berdoa macam itu tu. Banyak. Pak, ada nama orang tu cinta mati, Pak, dengan perempuan tu. Jadi tak kahwin-kahwin dia. Nunggukan janda perempuan tu. Tapi tak janda-janda. Banyak jangan nak. Banyak, Pak. Beberapa orang saya kenal lu yang macam gitu. Cinta mati kata orang tu. Sampai tak kahwin-kahwin dia. Sampai dia meninggal. Bayangkan. Nunggukan itu orang yang dicintai ini jadi janda tapi tak janda-janda. Ini tak, jangan pula lalu masih istilahnya tapi nak ada doa yang macam-macam. Kalau sampai berdoa ya Allah cepatkan, jangan. Dosa gitu. Bukan Allah senang kalau kita berdoa untuk keburukan. Untuk keburukan jangan. Ini apa lagi ni ya? Emang ada hadis Nabi bahawa da'watul mazlum, doa orang terzalimi itu memang betul. Tapi kalau kita memilih untuk berdoa yang buruk untuk orang lain ketika kita terzalimi, berarti kita ini termasuk hamba yang memilih daripada sesuatu yang rendah. Memang diperbolehkan sama Allah. Tapi kalau mau ada yang lebih baik. Orang yang mana menzalimi kita, kita angkat tangan kita, kita doakan kebaikan untuk orang itu. Berarti apa? Kita memilih sesuatu yang mulia. Banyak kita ni kan terzalim angkat, ya Allah, yang mana binasakan dia ya Allah, hancurkan dia ya Allah, miskinkan dia ya Allah, sakit hati hamba ya Allah. Memang, tapi nak diistimewa kau di sisinya Allah. Boleh Allah kabulkannya, tapi nak diistimewanya. Nak diistimewanya. Maka hati-hati kita kalau berbuat zalim sama orang. Kalau sudah dia mengangkat tangan, mustajab doanya. Tetapi perlu diingat juga, orang yang mana terzalimi jangan gampang untuk mendoakan keburukan untuk orang lain. Kalau bisa kita malah kebalikannya, kita doakan kebaikan untuk orang yang mana berbuat jahat sama kita. Macam kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Damdam. Abu Damdam ini sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi sampai 3 kali orang yang pasti akan masuk ke dalam surga. Pertama akan datang orang yang pasti akan masuk ke dalam surga. Orang-orang bertunggulah ni ngelihat Abu Damdam yang masuk. Kedua kali begitu lagi Abu Damdam yang masuk. Ketiga kali begitu juga. Ada seorang sahabat Nabi penasaran apa yang dilakukan oleh beliau ni Abu Damdam ini sampai dia mendapatkan predikat pasti masuk ke dalam surga. Maka sahabat ini pura-pura menjadi musafir, menjadi tamu untuk bisa menginap ke rumah daripada Abu Damdam. Dah masuk ke rumahnya, mau ngelihat ibadah apa yang dilakukan. Ternyata malam dilihat, ya Allah, biasa ya ibadahnya, tidak ada istimewa. Tahajud, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, tak, biasa. Subuh bangun,
Biasa, tidak ada istimewanya. Bukan orang yang benar-benar abid ahli ibadah, enggak. Sampai beberapa hari akhirnya dibuka penyamaran daripada sahabat tersebut. Aku ini sebenarnya bukan seorang musafir, tetapi aku sengaja menyamar seperti ini. Aku ingin tahu amalan apa yang membuat dirimu sampai mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dhamdam berkata, sesuai dengan apa yang kau lihat. Sesuai dengan apa yang kau lihat. Oh, tidak mungkin. Kalau sesuai dengan apa yang aku lihat, oh, banyak sahabat Nabi yang lebih baik daripada engkau dalam bentuk ibadah. Akhirnya tu Abu Dhamdam pun mengatakan, aku kalau mau tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang menzalimiku. Ya Allah, maafkan daripada orang-orang yang menyakiti diriku. Jadi orang-orang yang menyakiti dirinya, dia mintakan maaf kepada Allah. Dia mintakan ampunan kepada Allah. Jadi tidak ada dendam sama sekali sama orang. Kata sahabat, inilah sebab yang membuat dirimu mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu. Ini kalau kita memilih jalan yang mulia. Jangan malah kita doa langsung angkat tangan gitu, jangan. Itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Wal ihsan ila man asa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu akhlak yang mulia. Bahkan itu dikatakan akhlak penghuni surga. Akhlak penghuni surga membalas kebaikan orang, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu akhlak penghuni surga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu, ya Allah, orang jahat sama dia dibalas dengan baik. Rasulullah pernah diboikot, diembargo Rasulullah sewaktu di Mekah itu. Nabi, keluarga Nabi, para pengikut Nabi, kaum muslimin itu diboikot. Tak boleh ada orang transaksi jual beli kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya dan keluarganya. Tak boleh ada muamalah di antara Rasulullah dengan penduduk Makkah. Tak ada boleh sama sekali. Berapa banyak orang yang meninggal sebab pemboikotan itu, embargo itu. Ada kesempatan Rasulullah bisa balas. Ketika Sumamah bin Usal masuk kepada Islam. Sumamah bin Usal ni kok bisa dikatakan Raja Yamamah. Yamamah ini adalah eksportir terbesar gandum ke Mekah. Makanan pokok daripada orang Arab itu gandum. Ini Sumamah masuk kepada Islam, lalu berkata kepada penduduk Mekah, demi Allah akan aku balas setiap perbuatan buruk kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu balik Sumamah bin Usal ke Yamamah, lalu diperintahkan jangan kirim lagi gandum ke Mekah. Itu langsung kok kata orang pun dia nak pambal langsung dia. Ketakutan penduduk Mekah ini, langsung bermusyawarah, ini tak bisa ni, apa yang mau kita makan? Cadangan makanan kita hanya untuk sekian lama, sekian bulan. Ini kalau terus menerus, maka kita akan menderita kelaparan. Dia embargo sama Sumamah bin Usal berupa makanan pokoknya penduduk Mekah ini. Mereka bermusyawarah lalu berkata, yang bisa menolong kita cuma satu orang, Muhammad. Cuma dia yang bisa membujuk daripada Sumamah. Kalau kita mengutus orang kepada Sumamah, yang mana tidak akan didengarkan oleh Sumamah bin Usal. Ini utusan datang kepada Nabi. Berarti ketika itu Rasulullah memiliki kesempatan untuk membalas nih. Kau dulu embargo aku, sekarang kau rasakan kau kena embargo. Kalau kita di posisi macam itu, apa yang kita lakukan? Ya, kau tahu tingginya langit, kan? Contoh ya, kita dulu datang minta bantu semua orang ni. Susah kita, misal anak kita sakit, tak ada dia mau bantu, padahal kita dah minta tolong benar-benar, tak ada dibantu. Roda pula berputar. Kita sekarang di atas, dia di bawah.
Kita kaya, dia miskin. Dia datang minta bantu sama kita. Kita bantu apa enggak tu? Kira-kira kita bantu apa? Jujur Pak? Ha? Ramput. Bantu apa? Kau ingat tak dulu? Bagaimana aku dulu sakit masih hati akunya. Kita kebanyakan seperti itu, membalas daripada keburukan keburukan dengan keburukan. Padahal ajaran Nabi enggak, wal ihsan ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Rasulullah yang mana memiliki kesempatan untuk membalas embargo yang pernah dilakukan orang-orang Quraisy Mekah kepada Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengirim surat kepada Sumamah bin Usal. Isinya apa? Untuk menghentikan embargo daripada gandum itu. Tetap mengirim lagi gandum ke Mekah. Itu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bahkan Rasulullah bukan hanya berbuat baik kepada orang yang mana berbuat jahat kepada beliau, bahkan Rasulullah memuliakan orang yang pernah berbuat jahat sama beliau. Kadang kita ni bisa memaafkan, kadang kita ni bisa memaafkan, kadang kita ni okeylah naik sikit, bisa berbuat baik sama orang tu. Tapi kalau nak memuliakan orang tu nanti lalu. Ya, nak muliakan, berbuat baik dah. Dah, itu mantap dah. Nak muliakan, oh nanti lalu. Kita ni. Tapi Rasulullah melakukan itu. Kepada siapa? Utsman bin Talhah, pemegang daripada kunci Ka'bah. Jadi dahulu Ka'bah itu dibuka setiap hari Jumat. Siapa saja penduduk Mekah boleh masuk. Maka Rasulullah pun kepengen masuk, ditahan sama Utsman bin Talhah. Kalau engkau Muhammad tak boleh masuk, khusus kau. Yang lain boleh, Rasulullah saja tak boleh. Kata Utsman bin Talhah, kata Rasulullah kepada Utsman bin Talhah, akan tiba masanya kunci itu akan ada di tanganku. Kata Utsman bin Talhah, apabila benar itu kejadian, maka kehinaan bagi bangsa Quraisy. Kata Rasulullah, bukan kehinaan tapi kemuliaan bagi bangsa Quraisy. Sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah. Lalu terjadi Fathul Makkah, penaklukan daripada kota Makkah. Penaklukan kota Makkah. Begitu Rasulullah masuk ke Makkah, Rasulullah ingin solat di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah menyuruh daripada Sayyidina Ali, cari Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah ni. Ini Utsman bin Talhah bertapuk dia. Dia takut Pak, kita yang punya salah sama orang. Alamak, kita pernah berbuat jahat sama orang ni, lalu kita mau minta bantu, kira-kira macam mana lah? Tidak, aku malu aku keadaan. Ataupun ada, alah malu, nak ketemu pun malu. Kadang takut kita. Kenapa? Kita pernah berbuat salah sama ni orang. Utsman bin Talhah pun seperti itu. Sampai dicari oleh Sayyidina Ali, dapat dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah meminta daripada kunci Ka'bah, dikasih sama Utsman bin Talhah dengan kehinaan. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, solat di dalam Ka'bah. Selesai solat, Rasulullah menghampiri daripada Utsman bin Talhah. Rasulullah lalu berkata, ingatkah engkau apa yang dilakukan oleh Utsman bin Talhah kepada Rasulullah? Maka Utsman bin Talhah menganggukkan kepala dengan kehinaan. Dan ingatkah engkau apa yang aku ucapkan? Rasulullah mengucapkan, akan tiba masanya kunci itu akan ada di tanganku. Sekarang terbukti. Memang kunci itu di tangan Rasulullah. Dan akan aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Yang mana Utsman bin Talhah menganggukkan dengan kehinaan, menganggukkan kepalanya dengan kehinaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kembalikan kunci itu kepada Utsman bin Talhah. Ini berarti Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan ni. Belum selesai ni. Diberikan langsung Rasulullah. Ini sekarang Rasulullah muliakan daripada Utsman bin Talhah, orang yang pernah berbuat jahat sama Rasulullah.
Rasulullah setelah memberikan kunci lalu berkata, ambil kunci ini abadi bersamamu. Barang siapa yang coba mengambil daripada kunci ini dari dirimu dan juga keturunan engkau, berarti apa? Yang mana kunci itu akan tetap dipegang sampai kepada keturunan daripada Utsman bin Talha, yaitu sampai anak cucunya. Dan barang siapa yang coba mengambil kunci ini dari engkau dan juga dari keturunan engkau, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dimuliakan sama Nabi. Diri tetap memegang kunci Ka'bah, lalu anak keturunannya juga diberikan kehormatan itu, dan orang yang coba mengambilnya termasuk orang-orang yang zalim. Lihat, bukan hanya Rasulullah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama beliau, tetapi beliau juga memuliakan orang yang berbuat jahat sama beliau. Nah, ini kita berusaha mencontoh. Paling tidak, pertama, maafkan lo orang tu. Pertama tu. Kedua, berbuat baik. Ketiga, yang mana muliakan mereka. Kalau udah sampai di situ, dah. Itu sempurna sudah akhlak kita. Sebagaimana mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang berat, bukan tak berat. Kadang ni, ni kadang bahasa kita seakan-akan benar, padahal itu salah. Aku maafkan tapi aku tidak bisa melupakan. Wah, bahasa dia tu. Banyak orang yang bikin status macam itu, Pak. Seakan-akan itu baik, padahal tidak baik. Aku bisa memaafkan tapi aku tidak bisa melupakan. Berarti apa? Kau ni dendam. Kalau ingat kejahatan orang, bawaannya apa? Sakit hati, Pak. Dan tak mungkin orang itu akan berbuat baik kepada orang tersebut. Dia hanya bisa sebatas memaafkan. Untuk berbuat baik tak bakal. Kenapa? Dia selalu ingat kejahatan orang itu. Dia selalu ingat kejahatan orang, padahal itu tidak baik. Maka kita diperintahkan oleh Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Saling memaafkan dan lapang dada, jangan dendam. Kita itu dianjurkan oleh Nabi, ingat kebaikan orang, bukan kejahatan orang. Kalau kebaikan orang, ingat, kata Nabi. Agar apa? Kita bisa membalas kebaikan daripada orang itu. Tapi kalau kita ingat dosanya, apa yang kita ingat kejahatannya, apa yang kita balas? Bukan kebaikan pasti. Karena kita tidak melupakan daripada apa yang dia perbuat. Maka contoh daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang salah sama kita, jangan langsung angkat tangan doakan yang buruk, tetapi doakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang yang mana berdoa kebaikan untuk orang yang mana berbuat jahat sama dia atau berbuat zalim sama dia, maka menangis sekencang-kencangnya daripada iblis, dan itu menyakiti daripada hati iblis. Jadi kalau kau mau gores hati iblis tu, kau angkat tangan, kau doakan orang yang berbuat jahat sama kita. Itu sakit hati iblis tu. Teriak dia, tak terima dia. Apa kau doakan yang baik, doakan yang buruk? Iblis mahu seperti itu. Itu akhlak yang tak baik. Akhlak yang baik, kita mendoakan orang yang mana, mendoakan yang baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Ada mau bertanya tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak masalah batas, Pak. Batas kepasrahan kita tadi ya Pak, kan ini dah sampai dah ketetapan Allah. Ini ada perbedaan tipis, Pak, untuk memaksimalkan ikhtiar. Kadang-kadang orang kita ni dah sampai dah nih. Allah beritahu ni apa batas maksimalnya pencerahan dengan maksimalkan ikhtiar. Kadang-kadang maksimal ikhtiarnya belum saya lihat. Ada yang terjadi tapi udahlah sampai dah nih ketetapan Allah. Tapi maksimalnya itu belum. Ini batasan ini, Pak. Batasan yang kita berharap ini sampai dah kadang. Tapi ikhtiar maksimalnya belum. Ini batasnya bagaimana, Pak? Maksudnya bingung. Jadi dianggap oleh kebiasaan kita ini
sampai dah. Udah cukup ikhtiar ya, lah nih. Tapi masih ada maksimalkan ikhtiar itu, batasan itu dalam berdoa itu kadang-kadang itu. Berdoa tu enggak, sekarang berdoa tu jangan ada henti-hentinya. Jangan gitu aku dah cukup dah berdoa ni. Tapi tidak doa ya terus sampai ketetapan Allah terjadi. Nah, ketetapan ini Pak yang salah pahamkan oleh kebanyakan orang saya lihat. Ketetapan Allah dia udah dah sampai dah. Tapi ada di situ ada peluang masih kita memaksimalkan ikhtiar. Atau kalau dalam orang sakit. Itu makanya panjatkan doa terus tanpa henti. Jangan ada cukup dah. Jangan. Bahasa dah. Cukup dah aku. Kami ni. Ini jangan ada kata cukup. Doa aja terus. Walaupun kata dokter Mus, sekarang Allah tetapkan ni. Masuk. Masuklah. Contoh aja, Allah tetapkan seorang wanita di zaman Nabi Musa AS mandul. Tetapi ini wanita tiada henti-hentinya berdoa sama Allah, punya anak. Padahal Allah sudah menetapkan mandul. Kalau kita tahu dah, kita ditetapkan oleh Allah begini, ini kan kita tak tahu. Pasti kita langsung pasrah tu. Udahlah mau diapakan. Ini wanita tahu dah ketetapan Allah, dia tapi dia tidak berputus asa kepada Allah, tetap dia mengadakan tangannya untuk meminta kepada Allah. Maka ketika Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, ya Allah, kau kan tetapkan wanita itu mandul, kok sekarang bisa punya anak? Apa kata Allah? Wahai Musa, kasih sayangku kepada hambaku lebih besar dibandingkan apa yang aku tetapkan kepada hambaku. Jadi wujud daripada kasih sayang Allah berupa mengabulkan doa daripada hambanya yang dipanjatkan kepada Allah. Itu lebih besar lagi dibandingkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Minggu depan lah. Beliau sering bertanya. Beliau ni masya Allah lah. Kadang tak ada orang tanya, beliau bertanya. Yang kena ambil. Jadi bang di sini nanti minggu depan lah. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.